hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Jadi jumlah kita 25 orang ya, hadir semua ya. Gimana kalau untuk membangkitkan semangat kita menyanyikan lagu berjudul 5 jari. Kita mulai ya. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci loncat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Oke ya, kita berdoa ya. Dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan ketua kelas maju ke depan. Baiklah anak-anak, agar semangat kita tetap terjaga, rasa patriotisme kita tetap terjaga, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang data. Coba anak-anak siapa yang masih teringat apa itu data? Pengertian data. Siapa yang masih teringat? Coba. Iya, bagus, pintar sekali. Ada yang lain yang mau menambahkan? Iya, benar. Jadi Bapak ingatkan ya, data itu adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapat gambaran tentang suatu keadaan. Jadi itu data. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang data, hari ini kita akan belajar bagaimana menyajikan data itu sendiri. Jadi menyajikan data itu banyak macamnya. Bisa menggunakan diagram batang, diagram garis, bisa menggunakan tabel. Nah, untuk hari ini kita fokuskan hanya kepada diagram batang aja dulu. Jadi kalau kita sudah bisa diagram batang, baru kita lanjutkan ke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah setelah mengamati video, dengan mengamati video, anak-anak nanti dapat menjelaskan cara membuat diagram batang dengan benar. Jadi nanti akan Bapak jelaskan bagaimana cara membuat diagram batang itu supaya benar, supaya sesuai dengan data yang ada. Atau yang kedua, dengan mengamati video, siswa anak-anak sendiri dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan data diri peserta didik dan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk diagram batang dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah dengan berdiskusi. Jadi nanti anak-anak itu akan berdiskusi. Tujuannya adalah agar dapat membuat diagram batang yang berkaitan dengan data diri peserta didik dengan benar. Jadi nanti setelah Bapak jelaskan, nanti kan anak-anak itu berdiskusi bagaimana cara membuat diagram batang itu dengan benar. Setelah bisa membuat diagram batang, nanti dengan menggunakan papan diagram, anak-anak dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang dengan benar juga. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ayo kita simak video berikut ini. Bapak ada video, mari kita saksikan bersama-sama. Bantuan penyebab kesedihan. Siswa kelas 5 SD Negeri 31 Bengkulu Selatan terdiri dari 25 orang. Dengan kegemaran di bidang olahraga masing-masing anak berbeda. Di sisi lain, pihak sekolah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat akan memberikan bantuan berupa alat olahraga kepada siswa kelas 5 tersebut, yang terdiri dari bola kaki, raket badminton, bola voli, bola kasti, serta baju karate. Tibalah pada hari pemberian bantuan, siswa dikumpulkan di depan kelas, kemudian alat olahraga dibagikan kepada semua siswa, tanpa mendata beberapa siswa yang gemar terhadap olahraga tertentu. Memang beberapa siswa sangat senang, akan tetapi timbul masalah di mana ada beberapa anak yang mendapat bantuan alat olahraga yang bukan kegemarannya, yang menyebabkan beberapa anak tersebut bersedih. Sebagai contoh, ada 3 orang anak perempuan mendapat bantuan bola kaki, padahal anak tersebut gemar olahraga badminton. Usut punya usut, hal tersebut terjadi karena data dan penyajiannya yang kurang tepat, yang menyebabkan niat baik dari sekolah menjadi penyebab kesedihan bagi beberapa siswa.
Selanjutnya, ayo kita simak penjelasan dari Bapak Guru. Tadi kita telah mengamati video tentang akibat salah menyajikan data. Jadi orang yang membaca data itu sendiri salah. Akibatnya data tersebut menyebabkan beberapa orang anak menjadi sedih. Selanjutnya, apakah ada yang mau berpendapat atau mau bertanya tentang video yang telah Bapak sajikan tadi? Coba ada yang mau bertanya? Apa itu data? Bagus. Terus? Siapa lagi? Bagaimana buat data? Bagaimana mengelola data? Ada yang mau menjawab bagaimana cara mengelola data? Menjawab, nanti Bapak jelaskan. Ada lagi yang lain? Bagaimana menyajikan data? Iya. Tidak ada. Bagaimana menyajikan data? Nah, menyajikan data itu sebenarnya banyak. Tetapi hari ini kita fokuskan kepada bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jadi pertanyaannya Bapak tulis ya, Bapak rangkum ya. Nah, nanti Bapak jelaskan. Tapi sebelum Bapak jelaskan, kita bagi dulu kelas kita ini menjadi beberapa kelompok. Jadi kita 25 orang. Jadi sebaiknya kita bagi menjadi 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok berisikan 5 orang. Nah, sambil anak-anak membagi kelompok, ini Bapak bagikan LKPD. Ya, LKPD sudah Bapak bagikan, sudah dapat semua masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan. Kalau sudah dapat semua, silakan diikuti petunjuknya di situ. Anak-anak, untuk menganalisa apa yang menjadi masalah dari video tersebut di atas, ini Bapak bagikan ke LKPD. LKPD ini dikerjakan berdasarkan kelompok yang telah kita buat tadi ya. Ini Bapak bagikan ya. Coba perhatikan LKPD-nya seperti ini ya. Ada sebelum kegiatan untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi nanti walaupun berkelompok, jangan terlalu berdekatan, tetap pakai masker. Tadi sarapan pagi tadi sudah sarapan kan? Ya, bagus. Sebelum kita belajar bagaimana membuat diagram batang, kita harus tahu dulu apa itu diagram batang. Siapa yang tahu apa itu diagram batang? Ya, bagus sekali. Diagram batang berbentuk seperti pohon. Nah, bukan seperti pohon, tetapi dia tegak seperti batang ini. Jadi diagram batang adalah grafik yang tersusun dari kolom berbentuk batang. Jadi grafik itu tersusun dari kolom yang berbentuk batang. Nah, batangnya itu bisa persegi atau persegi panjang. Jadi dia dibuat tinggi seperti batang. Itulah namanya diagram batang. Apa tujuannya? Untuk menunjukkan berbagai informasi. Informasi yang mana? Data itu tadi. Jadi data yang kamu buat, data yang kamu peroleh itu disajikan dalam bentuk batang. Itulah namanya diagram batang. Diagram batang itu terdiri dari dua sumbu. Yang pertama sumbu X yang garisnya horizontal atau ke samping. Yang kedua sumbu Y. Sumbu Y ini garisnya dari bawah ke atas. Itu. Jadi diagram batang itu harus memiliki dua sumbu X dan sumbu Y. Nanti Bapak akan menjelaskan cara membuat diagram batang. Yang pertama ini, buat garis vertikal dan horizontal terlebih dahulu. Vertikal. Jadi dua buah garis. Ini. Yang kedua, untuk grafik batang vertikal tulis nilai atau nama pada sumbu horizontal. Nah ini petunjuknya. Untuk lebih jelas, silakan saksikan video berikut ini. Nayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 01. Setelah menanya satu persatu, diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 01 adalah sebagai berikut. Pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 orang. TNI sebanyak 5 orang.
petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, dan wira swasta sebanyak 2 orang. Dan diagram batang dari data di atas adalah sebagai berikut. Oke, untuk membuat diagram batang di sini, langkah pertama kalian gambar garis sumbu yang berbentuk seperti huruf L. Kemudian setelah itu di garis bagian bawah kita kasih nama profesi orang tua siswa. Kemudian profesi di sini ada PNS, TNI, petani, guru, dan wira swasta. Kemudian untuk garis di bagian sebelah kiri kita beri nama banyak orang tua siswa. Dan kita beri angka dari angka 1 sampai 12. Kemudian setelah itu dengan pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 orang, maka diagram batangnya sampai angka 8. Kemudian untuk TNI 5 orang, diagram batangnya sampai dengan angka 5. Kemudian petani sebanyak 12 orang, maka diagram batangnya itu sampai dengan angka 12. Lalu guru itu sebanyak 3 orang, maka diagram batangnya sampai 3. Dan terakhir wira swasta itu sebanyak 2 orang, maka diagram batangnya sampai 2. Jadi selain kita tulis di buku, kita tulis di kertas, di buku matematika yang kotak-kotak itu supaya gampang, kita juga bisa menggunakan papan diagram. Bapak sudah punya papan diagramnya seperti ini. Nih papan diagram. Sini ya. Nah, ini namanya papan diagram. Ini jumlah siswanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke atas, bisa ditarik terus sampai jumlah orang siswa kita 25 kan? Bisa ditarik terus sampai 25. Tetapi jarak antara 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4 dan seterusnya itu harus sama. Jadi kalau dia 5 cm harus 5 cm semua. Kembali lagi ke soal. Tadi 7 orang hobi bola kaki. Jadi di sini ya, tinggal kita tarik garis sampai ke 7. Itu. Terus 5 orang hobi bola voli, 5 orang. Jadi 5 orang yang di mana? Ini 5 orang, ya kan? Ya, ini 5 orang hobi bola voli kan? Tinggal kita tarik ke 5. Tuh. Ngerti kan? Iya, masing-masing kelompok telah menampilkan hasil kerjanya masing-masing ya. Ini hasil kerja kelompok 2, ini hasil kerja kelompok 4. Coba dari hasil diskusi teman-teman kalian ini, yang mana yang paling menarik? Kelompok berapa? Iya, bagus kelompok 2. Kenapa menarik? Karena gambarnya bagus, datanya juga tepat. Yang beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Apa yang dapat anak-anak simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, yang pertama, data itu harus disajikan dengan tepat. Bagus. Terus apa lagi? Nah, diagram batang itu bentuknya bagaimana? Iya, seperti pohon, tapi bentuknya persegi panjang. Terus apa lagi? Iya, diagram batang itu terdiri dari 2 garis, yaitu vertikal dan horizontal. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menyajikan data itu harus tepat. Yang kedua, diagram batang merupakan bentuk penyajian data yang menarik. Diagram batang merupakan bentuk penyajian data yang berdasarkan atas 2 garis horizontal dan vertikal. Kumpulkan LKPD-nya anak-anak. Ya, terima kasih. Sudah semua ini? Sudah semua dikumpulkan? Ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, sudah semua. Kalau sudah tidak ada lagi, sudah mengerti pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, Bapak ada beberapa soal. Kamu silakan kerjakan. Ini kerjakannya tidak berkelompok lagi, tetapi sudah secara mandiri, secara individu, sudah sendiri-sendiri. Silakan dikerjakan. Ini sudah semua, nah? Sini, Bapak ambil lagi. Bapak ambil
ngambil boleh. Sudah ya, sudah semua ya. Lemah gak sampai. Kegiatan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetapi sebelum Bapak tutup, Bapak mau tanya dulu, apa yang kita pelajari hari ini? Ya, diagram data. Terus kegiatan apa yang paling menarik menurut anak-anak? Iya, waktu menampilkan video. Ada lagi? Iya, waktu menampilkan presentasi di depan kelas. Gitu. Jadi untuk minggu depan kita belajar tentang diagram garis. Silakan baca-baca dulu di rumah. Nanti kalau nggak ngerti ditanyakan. Boleh ditanyakan dengan Bapak. Bisa lewat WA, bisa. Tuh. Bapak kira kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.